A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rahasia terdalam di hati Ali yang tak dikisahkannya pada siapapun. Fatimah, karib kecilnya, putri tersayang dari sang Nabi yang adalah sepupunya itu, sungguh sangat mempesonanya. Lihatlah gadis itu pada suatu hari ketika ayahnya pulang dengan luka memercik darah dan kepala yang dilumur isi perut unta. Ia bersihkan dengan hati-hati. Ia seka dengan penuh cinta. Ia bakar perca, ia tempelkan ke luka untuk menghentikan darah ayahnya. Semuanya dilakukan dengan mata gerimis dan hati menangis. Muhammad ibnu Abdillah, sang terpercaya, tak layak diperlakukan demikian oleh kaumnya. Maka gadis cilik itu bangkit dengan gagah ia berjalan menuju Ka'bah. Di sana, para pemuka Quraisy yang semula saling tertawa membanggakan tindakannya pada sang Nabi, tiba-tiba dicekam diam. Fatimah menghardik mereka dan seolah waktu berhenti, tak memberi mulut-mulut jalang itu kesempatan untuk menimpali. Sungguh mengagumkan. Ali tak tahu apakah rasa itu bisa disebut cinta, tapi ia memang tersentak ketika suatu hari mendengar kabar mengejutkan. Fatimah dilamar seorang lelaki yang paling akrab dan paling dekat kedudukannya dengan sang Nabi. Lelaki yang membela Islam dengan harta dan jiwa sejak awal-awal risalah. Lelaki yang iman dan akhlaknya tak diragukan. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah mengujiku rupanya, begitu batin Ali. Ia merasa diuji karena merasa apalah ia dibanding Abu Bakar atas kedudukannya di sisi Nabi. Lihatlah bagaimana Abu Bakar menjadi kawan perjalanan Nabi dalam hijrah, sementara Ali hanya bertugas menggantikan beliau untuk menanti maut diranjangnya. Lihatlah juga bagaimana Abu Bakar berdakwah. Berapa banyak tokoh bangsawan dan saudagar Mekah yang masuk Islam karena sentuhan Abu Bakar. Mereka adalah Utsman, Abdurrahman bin Auf, Tolhah, Zubair, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Mus'ab. Lihatlah pula berapa banyak budak muslim yang dibebaskan dan para fakir yang dibela Abu Bakar. Mereka adalah Bilal, Khabbab, keluarga Yasir, Abdullah bin Mas'ud. Dari sisi finansial, Abu Bakar sang saudagar insya Allah lebih bisa membahagiakan Fatimah. Sementara Ali hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. Inilah persaudaraan dan cinta, gumam Ali. Aku mengutamakan Abu Bakar atas diriku. Aku mengutamakan kebahagiaan Fatimah atas cintaku. Cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Ia adalah keberanian atau pengorbanan. Beberapa waktu berlalu, ternyata Allah menumbuhkan kembali tunas harap di hatinya yang sempat layu. Lamaran Abu Bakar ternyata ditolak dan Ali terus menjaga semangatnya untuk mempersiapkan diri. Ternyata ujian itu rupanya belum berakhir. Setelah Abu Bakar mundur, datanglah melamar Fatimah, seorang laki-laki lain yang gagah dan perkasa. Seorang lelaki yang semenjak masuk Islamnya membuat kaum muslimin berani tegak mengangkat muka. Seorang laki-laki yang membuat syaitan berlari ketakutan dan musuh-musuh Allah bertekuk lutut. Umar ibnul Khattab, ya, Al-Faruq, sang pemisah kebenaran dan kebatilan, ia juga datang melamar Fatimah. Umar memang masuk Islam belakangan, sekitar 3 tahun setelah Ali dan Abu Bakar. Tapi siapa yang menyaksikan ketulusannya? Siapa yang menyaksikan kecerdasannya untuk mengejar pemahaman? Siapa yang menyaksikan semua pembelaan dahsyat
yang hanya Umar dan Hamzah yang mampu memberikannya pada kaum muslimin. Dan lebih dari itu, Ali mendengar sendiri betapa seringnya Nabi berkata, "Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar." Betapa tinggi kedudukannya di sisi Rasul. Lalu coba bandingkan bagaimana dia berhijrah dan bagaimana Umar melakukannya. Sebelum berangkat, ia tawaf 7 kali, lalu naik ke atas Ka'bah. Dengan lantangnya ia berseru, "Wahai Quraisy, hari ini putra Al-Khattab akan berhijrah. Barang siapa yang ingin istrinya menjanda, anaknya menjadi yatim, atau ibunya berkabung tanpa henti, silahkan hadang Umar di balik bukit ini." Ali sekali lagi sadar, dinilai dari semua segi dalam pandangan orang banyak, ia pemuda yang belum siap menikah. Apalagi menikahi Fatimah binti Rasulullah. Tidak, Umar jauh lebih layak dan Ali ridho. Ternyata lamaran Umar pun ditolak. Menantu macam apa kiranya yang dikehendaki Nabi? Yang seperti Utsman sang miliarderkah yang telah menikah Ruqayyah binti Rasulullah? Yang seperti Abul As bin Rabi'ah, saudagar Quraisy itu, suami Zainab binti Rasulullah? Dua menantu Rasulullah itu sungguh membuatnya hilang kepercayaan diri. Di antara kaum muhajirin, hanya Abdurrahman bin Auf yang setara dengan mereka. Atau justru Nabi ingin mengambil menantu dari Ansor untuk mengeratkan kekerabatan dengan mereka? Sa'ad ibnu Mu'azkah, sang pemimpin Aus yang tampan dan elegan itu? Atau Sa'ad ibnu Ubaidah, pemimpin Khazraj yang lincah penuh semangat itu? Mengapa bukan engkau saja yang mencoba, kawan? Kalimat teman-teman Ansornya itu membangunkan lamunan. Mengapa engkau tak mencoba melamar Fatimah? Aku? Tanyanya tak yakin. Ya, engkau wahai saudaraku. Aku hanya pemuda miskin. Apa yang bisa kuandalkan? Kami di belakangmu, kawan. Semoga Allah menolongmu. Ali pun menghadap sang Nabi. Maka dengan memberanikan diri disampaikannya keinginannya untuk menikahi Fatimah. Ya, menikahi. Ia tahu secara ekonomi tak ada yang menjanjikan pada dirinya. Hanya ada satu set baju besi di sana, ditambah persediaan tepung kasar untuk makannya. Tapi meminta waktu 2 atau 3 tahun untuk bersiap-siap, itu memalukan. Atau meminta Fatimah menantikannya di batas waktu hingga ia siap, itu sangat kekanakan. Usianya telah berkepala 2 sekarang. Engkau pemuda sejati, wahai Ali, begitu nuraninya mengingatkan. Pemuda yang siap bertanggung jawab atas cintanya, pemuda yang siap memikul resiko atas pilihan-pilihannya, pemuda yang yakin Allah Maha Kaya. Ternyata lamarannya berjawab, "Ahlan wa sahlan." Kata itu meluncur tenang bersama senyum sang Nabi. Dia pun bingung apa maksudnya. Ucapan selamat datang itu sulit untuk dikatakan sebagai isyarat penerimaan atau penolakan. Mungkin Nabi pun bingung untuk menjawab. Mungkin tidak sekarang. Tapi ia siap ditolak. Itu resiko. Dan kejelasan jauh lebih ringan daripada menanggung beban tanya yang tak kunjung berjawab. Apalagi menyimpannya dalam hati sebagai bahtera tanpa pelabuhan. Itu menyakitkan. Bagaimana jawab Nabi, kawan? Bagaimana lamaranmu? Entahlah, apa maksudmu? Menurut kalian, apakah ahlan wa sahlan berarti sebuah jawaban? Aduh kawan-kawan, kata mereka. Maaf kawan, maksud kami satu saja sudah cukup dan kau mendapatkan 2. Ahlan saja sudah berarti ya, sahlan juga. Dan kau mendapatkan ahlan wa sahlan, kawan. Dua-duanya berarti iya. Akhirnya Ali pun menikahi Fatimah dengan menggadaikan baju besinya. Ali adalah gentleman sejati.
Tidak heran kalau pemuda Arab memiliki yel, la fatan illa aliyan. Tak ada pemuda kecuali Ali. Inilah jalan cinta para pejuang. Jalan yang mempertemukan cinta dan semua perasaan dan tanggung jawab. Dan di sini cinta tak pernah meminta untuk menanti. Dan ternyata tak kurang juga yang dilakukan oleh putri sang nabi. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah mereka menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah satu kali jatuh cinta pada seorang pemuda." Ali terkejut dan berkata, "Kalau begitu, mengapa engkau mau menikah denganku? Dan siapakah pemuda itu?" Sambil tersenyum, Fatimah berkata, "Ya, karena pemuda itu adalah dirimu." Ini merupakan sisi romantis dari hubungan mereka berdua. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka saksikanlah, sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mas kawin 400 fiddah, dan Ali ridho mahar tersebut." Kemudian Rasulullah SAW mendoakan keduanya, "Semoga Allah mengumpulkan kesempurnaan kalian berdua, membahagiakan kesungguhan kalian berdua. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dan mengeluarkan dari kalian berdua kebajikan yang banyak. Wallahu a'lam bishawab."